akhir-akhir ini banyak sekali fenomena orang pindah agama, Mas. Dari yang sebelumnya Islam pindah ke Kristen, kemudian yang Kristen pindah ke Islam, dan mungkin ini juga terjadi di agama-agama lain, Mas. Ya, fenomena pindah agama ya, bahkan mungkin dari yang tadinya beragama jadi tidak beragama, Mas ya. Dan juga yang tidak beragama jadi memeluk suatu agama. Ya, fenomena yang wajar lah, Mas ya. Iya, Mas, betul sekali. Nah, fenomena ini sebenarnya sudah sering terjadi sih, Mas. Kalau Mas Wahyu melihatnya, kenapa kok bisa terjadi fenomena seperti ini, Mas? Ini sebetulnya bukan fenomena juga ya, Mas ya. Maksudnya ini memang sudah terjadi dari sejak zaman dulu ya. Ketika ada agama ya, orang berpindah-pindah memeluk agama, dan itu saya rasa wajar ya. Karena apa? Karena kita bicara tentang agama ini kan tentang kepercayaan ya, Mas ya, tentang keyakinan, yang mana itu ada hubungannya dengan kenyamanan di dalam kita menjalankannya. Nah, tentu ini hal yang bagus juga, Mas Yahya ya. Jadi semua ini jadi bisa saling menambah pengetahuan, menambah wawasan ya. Yang mungkin tadinya di Islam merasa masih mungkin ya masih belum puas untuk mempelajari di Islam, mungkin ya beralihlah ke Kristen, atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat jadi berpindah, misalkan ya. Ada yang mengatakan oh dapat hidayah ya, dapat pencerahan sehingga memutuskan untuk pindah agama. Itu kan kembali tergantung daripada niat dan tujuan setiap individu tersebut, Mas Yahya. Yang jelas pindah agama bukanlah hal yang aneh, bukanlah hal yang harus digimana-gimanakan, karena memang sejatinya kita hidup ini memiliki hak secara berpemerintahan, itu juga dilindungi oleh undang-undang, Mas Yahya. Sedangkan kita bicara tentang agama, tentang keyakinan, tentang keimanan, itu adalah hak mutlak, yang mana itu adalah urusan pribadi, urusan individu. Bicara tentang keimanan, itu adalah tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jadi itu nggak ada orang lain bisa ikut campur tentang itu, Mas Yahya. Yang terpenting justru kita tidak sampai melanggar norma-norma yang ada. Ya, artinya apa? Ya, termasuk norma hukum di dalamnya. Jadi kita mempelajari tentang agama itu atas dasar niat dan tujuan yang benar, yang baik, Mas Yahya. Supaya jangan sampai kita pindah agama ini hanya untuk saling karena ngegrup sana, ngegrup sini, karena bermusuhan dengan yang sana. Jadi kita harus ikut yang sini, atau hanya karena antara mayoritas dan minoritas. Nah, tentu bicara tentang ini ya hanya pribadi masing-masing yang tahu, Mas Yahya. Nah iya, Mas, banyak sekali ya yang terjadi ya. Mungkin karena dapat hidayah atau mungkin karena faktor lain ya. Tapi banyak sekali yang beranggapan ya, orang-orang banyak yang beranggapan misalkan artis nih pindah agama, itu dikatakan apa ya, ada kepentingan ya. Tahu sendiri kan di Indonesia ini pasar yang pas ya untuk agama ya, termasuk untuk agama mayoritas, Mas, Islam ya. Nah banyak sekali artis-artis yang pindah agama, mungkin kata orang-orang nih ya, untuk cari penggemar yang lebih banyak lagi, Mas. Gak cuma artis, mungkin juga pejabat, dan anggapan netizen pasti negatif ya. Mungkin sebagian ada yang pro, ada yang kontra dengan hal ini ya, Mas ya. Kalau menurut Mas Wahyu, apakah setiap agama itu ada kepentingan, Mas, di baliknya? Ya, kalau kita bicara kepentingan, balik lagi, yang tahu adalah pribadinya masing-masing ya. Tapi kalau kita mau belajar secara luas, tentu di setiap hal, apapun yang kita lakukan di kehidupan kita ini, pastikan ada tujuan ya, Mas Yahya ya. Yang mana kita ini sama-sama tidak tahu ya. Jadi apalagi kalau bicara tentang agama ya, ya tentu ada banyaklah kepentingannya. Ada banyak kepentingannya. Kepentingan
politik lah, termasuk di dalamnya biar penggemarnya atau pendukungnya semakin banyak, baik untuk kalangan artis, baik untuk kalangan pejabat atau pengusaha. Tentu pasti ada kepentingan, apapun itu, apalagi tentang agama. Nah, di sini adalah pinter-pinternya kita, bagaimana kita tetap berpegang teguh dengan pondasi-pondasi yang ada, ya, artinya pondasi kehidupan, ya, yang mana kalau kita bicara tentang agama ini, erat kaitannya adalah dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita sudah paham akan hal itu, artinya kita tetap harus bisa menjaga apapun agama kita, apapun keyakinan kita, mau berpindah 10 agama sekalipun, ya, atau bahkan tidak beragama sekalipun. Alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita ini tetap menjalani hidup kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Artinya apa? Kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kalaupun memang ada yang punya kepentingan, hanya demi kepentingan, mohon maaf, misalkan popularitas misalkan, terus harus berpindah agama misalkan, itu hak masing-masing. Oh, ada yang pindah agama karena merasa tercerahkan oleh ajaran dari salah satu agama, atau mungkin mendapatkan hidayah dan lain sebagainya. Kita hormati, kita hargai, kita tetap hidup rukun berdampingan, karena sejatinya yang tahu, ya, apa yang ada di dalam hati kita ya kita sendiri, Mas Yahya. Saya rasa sejauh tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan, bahkan yang penting adalah tidak saling menjatuhkan mungkin, Mas Yahya. Jangan sampai ya seolah-olah hanya karena, oh ini loh banyak sekarang yang pindah ke agama ini, berarti agama ini nggak baik, agama ini nggak benar. Jangan sampai kita seperti itu. Iya, agama itu cuma kendaraan ya Mas, tujuannya ya sama, untuk kenal atau dekat dengan Tuhan ya Mas ya, seperti yang Mas Wahyu sering katakan. Nah, bicara tentang agama ini Mas ya, setiap agama kan punya tata cara sendiri ya dalam berdoa. Nah, ada banyak sekali anggapan yang mungkin setiap agama akan mengklaim sendiri-sendiri ya. Ada yang bilang agama Islam agama yang paling benar, kemudian yang Kristen juga pasti akan mengklaim yang sama, demikian juga yang agama-agama yang lain Mas. Nah, kalau kita bicara doa juga Mas Wahyu, ini kan misal ya kita punya saudara yang nggak sama keyakinannya dengan kita mendoakan, dan mungkin karena anggapan ada salah satu agama yang turun dari Tuhan atau satu agama yang paling benar, nah ini akan jadi sia-sia dong mendoakan saudara kita yang berbeda agama Mas. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, kira-kira pandangan yang seperti ini bagaimana Mas? Ya, sekali lagi kita ini tidak bisa memaksakan bahwa apa yang kita pikirkan menurut kita benar, kemudian kita harus memaksa orang lain juga harus sama pemikirannya dengan kita, kan begitu. Setiap agama mempunyai tata cara yang berbeda-beda, baik di dalam beribadah ya, termasuk di dalam melakukan doa. Artinya apa? Setiap ajaran agama ini memiliki tata cara yang berbeda-beda. Makanya orang itu bebas mau memeluk agama apapun sesuai dengan keyakinan dan keimanannya Mas Yahya. Nah, tentunya itu juga dilandasi juga tentang kenyamanan Mas Yahya. Sejauh mana kita nyaman ya memeluk suatu agama untuk kita jalankan ajarannya ini tadi. Kalau kita bicara tentang agama apa yang paling benar, saya rasa itu hak dari setiap pemeluk agama untuk mengklaim bahwa agamanya adalah yang paling benar. Itu silahkan saja. Ya, bahkan ada yang mengatakan salah satu agama ini adalah satu-satunya yang turun langsung dari Tuhan. Itu juga silahkan, itu hak masing-masing. Tetapi kita berpikir dengan akal sehat saja. Sebagai orang bodoh, tidak usah orang pintar. Sebagai orang bodoh saja. Kalau memang Tuhan itu menciptakan hanya satu agama, mohon maaf sekali lagi, betapa bodohnya Tuhan ya, mungkin begitu. Mohon maaf kepada dulur-dulur semua, kita berbeda pendapat, tidak jadi masalah. Intinya
niat dan tujuan kita di sini hanya untuk sharing, belajar supaya tercipta kerukunan. Bukan untuk saling menjatuhkan, menghujat, merasa paling pinter, paling benar, tidak sama sekali. Ya, cuman saya mau katakan, menurut hemat saya, kalau Tuhan hanya menciptakan satu agama dengan alasan biar diuji yang lainnya ini, biar tahu, biar bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak, kemudian dibiarkan, lalu nanti akan dihukum, ya. Yang memeluk agama yang katanya paling benar itu tadi berarti akan dimasukkan di surga dan yang lainnya nanti akan diadili di neraka. Ini betapa bodohnya Tuhan. Mohon maaf. Kenapa? Kita bicara tentang ketuhanan saja, Tuhan itu hanya nama, Mas Yahya. Tuhan itu tidak pernah koar-koar mengatakan, aku Tuhan, tidak pernah. Manusialah yang mengatakan dan mengakui dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Artinya Tuhan ini tidak akan pernah ada kalau nggak ada manusia. Nah, kalau sudah jelas sampai di situ, ayo kita berpikir yang paling simple, yang paling bodoh saja. Kita semua ini ciptaan siapa sih, Mas Yahya? Ya ciptaan Tuhan, Mas. Nah, kita ciptaan Tuhan, bukan hanya kita manusia. Tumbuhan, pohon, alam semesta ini, semuanya ya. Binatang, hewannya, termasuk kita ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, lalu kalau kita semua ini adalah ciptaan Tuhan, mohon maaf, untuk apa? Kalau Tuhan hanya berpihak kepada salah satu saja. Misalkan salah satu kelompok, salah satu golongan, salah satu ras, suku, bangsa mungkin, atau hanya salah satu agama ini tadi. Kira-kira masuk akal enggak? Kira-kira Gak masuk akal ya. enggak masuk akal. Makanya kita bicara tentang agama, kembali lagi itu hak pribadi masing-masing. Yang jelas saya mau sampaikan bahwa menurut saya secara pribadi, Tuhan itu lo nggak beragama. Terus untuk apa kita berebut agama? Untuk apa kita mengatakan bahwa agama yang lain nggak ada yang benar kecuali agama yang kita peluk? Apa hak kita? Coba silahkan dibuka di seluruh kitab. Kalau memang kitab itu diciptakan oleh Tuhan, harusnya ada pengakuan bahwa Tuhan itu beragama. Supaya para pengikut, para umatnya ini juga beragama sesuai dengan yang Tuhan anut. Betul enggak? Betul, Mas. Nah inilah, ayo kita berpikir yang, maksud saya enggak usah terlalu pinter. Sebutkan bahwa Tuhan itu beragama. Di ayat yang bagian mana di kitab suci? Kalau Tuhan itu memeluk satu agama. Atau Tuhan memastikan bahwa ini adalah agama yang paling benar. Saya rasa kembali kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing, Mas Yahya. Nah kemudian, kalau kita sudah menyadari itu, harusnya ya memang kita bisa hidup rukun berdampingan satu dengan yang lain. Nggak usah kita saling menjatuhkan, saling membunuh, saling menghujat bahkan. Mengkafirkan, oh kamu kafir, kamu sesat, dan lain sebagainya. Sudahlah, itu urusan pribadi Mas Yahya. Nah, kemudian kita bicara tentang doa ya. Yang mana memang kita ini kan berbeda-beda agama nih Mas Yahya. Jangankan dengan orang lain. Ya, bahkan dengan keluarga tentu kita juga punya keluarga yang berbeda agama dengan kita, kan begitu. Betul, Mas Yahya. ya. Nah, kemudian tadi Mas Yahya menanyakan, kalau memang benar hanya ada satu agama yang paling benar, yang katanya agama dari Tuhan ini tadi. Entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu Hindu, Buddha. Berarti kan percuma kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berbeda agama. Ya, kalau seolah-olah doa itu ada yang menerima begitu ya Mas Yahya. Katanya doa itu diterima atau tidak, dikabulkan atau tidak. Berarti sia-sia enggak? Sia-sia. Ini bahkan ada juga loh ya, yang mohon maaf, mungkin orang tuanya beragama Islam, anaknya menganut agama Kristen. Berarti sia-sia ini orang tua mendoakan anaknya ini. Atau sebaliknya mungkin, orang tuanya beragama Hindu, anaknya beragama Islam misalkan. Ya, ini menurut saya sangat nggak pas sekali Mas Yahya. Makanya kita bicara tentang Tuhan, bicara tentang ketuhanan, Tuhan adalah milik siapapun. Milik siapapun, semua yang mau meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu memang ada. Artinya apa? Tuhan nggak pernah menciptakan aturan-aturan. Aturan tentang tata cara beribadah ya. Aturan tentang tata cara
berdoa dan lain sebagainya. Bahkan doa ini nggak harus pakai bahasa Sanskerta mungkin Mas Yahya ya, nggak harus bahasa Arab, nggak harus bahasa Yunani, nggak harus bahasa yang dipakai, bahasa apa saja, bahkan nggak perlu berbahasa. Kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu maha segalanya. Artinya Tuhan ini nggak menanyakan tentang mereknya Mas Yahya. Dan doa bukanlah tentang sesuatu yang kita hantarkan kemudian diterima, bukan tentang itu. Doa itu tentang keimanan. Nah, sedangkan yang tahu ukuran daripada keimanan itu ya pribadi masing-masing. Jadi kita ini mungkin hanya bisa menilai lah Mas ya. Tapi untuk menghakimi tidak bisa. Untuk mengatakan, oh doamu nggak akan diterima, tidak bisa. Ya, makanya kalau hanya ada satu agama yang paling benar, bagaimana dengan doa-doa yang lain ini tadi? Nah, kenyataannya manusia hidup sama. Yang beragama Islam, ya macam-macam kehidupannya. Nggak semuanya baik. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang hidupnya enak, ada yang hidupnya susah. Ini kan realita yang nyata memang, ya. Nah, demikian juga dengan agama Kristen, Hindu, Buddha, bahkan yang tidak beragama sekalipun banyak juga yang hidupnya juga enak-enak saja, Mas ya. Mereka hidup dengan benar, dengan baik. Artinya apa? Kita bicara ketuhanan, Tuhan itu ada di dalam diri pribadi kita. Semuanya tergantung kita yang menjalani hidup. Saya rasa mendoakan yang agama apapun, mendoakan yang tidak beragama sekalipun, ini bukan tentang Tuhan itu milih merek, Mas Yahya. Ini bukan tentang Tuhan itu ada yang bagian nyortir gitu ya, untuk menerima atau tidak doa-doa kita. Ini bukan. Ini masuk ke urusan keimanan. Jadi kalau memang kita ingin doa kita itu istilahnya bisa diterima ya, bahasanya begitu ya, tolak ukurnya ya hanya di keimanan. Padahal menurut saya doa itu nggak ada yang menerima. Doa itu kita ucapkan, kita sampaikan kepada siapa? Sebetulnya kepada diri kita sendiri, Mas Yahya. Ya, makanya Tuhan itu ada di mana? Nah, itu harusnya yang dicari. Kalau buat saya Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Tuhan ada di dalam diri pribadi kita. Jadi tidak perlu kita berebut tentang agama, tentang tata cara. Ayo kita jalankan semuanya dengan baik, dengan benar, sebagai wujud bahwa kita ini bertuhan.